Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla fi'ulah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ibadallah, hadirin hadirat yang sudah hadir di Masjid Fatimah Az-Zahra, Fatimatuz Zahra. Nek singkatannya apa Mas? Mahfaza. Nggih. Kalau sama Mahfaza yang di Purwokerto duluan mana? Ada yang pernah sampai itikaf di Purwokerto, ada Mahfaza di sana. Yang setahu saya sejak tahun 2000 sudah punya dakwah Al-Qur'an, sudah punya kegiatan iktikaf sebelum ada masjid-masjid yang iktikaf waktu itu. Bahkan orang-orang dari Solo dan sekitarnya sampai ke Purwokerto buat iktikaf di sana. Intinya masjidnya makmur, barokah karena kegiatannya banyak yang diisi dengan interaksi Al-Qur'an. Sampai kemarin saat kami kemudian sempat sowan ke tempatnya Kiai Ahmad Toha Husain di Purbalingga. Beliau salah satu imam pengurus di sana karena memang yang ngelola Masjid Mahfaza di sana adalah Ali Irsyad, ya, beliau dewan pengasuh kalau tidak salah, termasuk bagian fatwa di lembaga Ali Irsyad. Semoga Allah selalu menjaganya. Cerita bahwa awal-awal dulu tahun 2000 di mana Indonesia waktu itu belum banyak pondok pesantren tahfidzul Quran. Baru kemudian muncul lembaga-lembaga yang konsen dengan menghafal Al-Quran itu awal-awal tahun 2000. Artinya baru beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu, baru semarak di mana-mana buka pondok pesantren tahfidzul Quran. Yang dalam arti tahfidzul Quran di sini pondok yang bisa atau untuk semua golongan. Kalau untuk lembaga atau organisasi tertentu saya yakin dari dulu sudah ada, cuman yang sifatnya umum itu baru di awal tahun 2000. Baru beliau cerita bahwa ternyata tahun itu hampir serentak gerakannya seluruh Indonesia. Yang di Solo ada Iskarima buka pondok tahfidz, yang di Purwokerto ada Sambas, kemudian di luar Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, pondok-pondok yang punya afiliasi kepada Hidayatullah dan berbagai lembaga, Wahdah Islamiyah dan lain sebagainya, semuanya buka pondok pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah kita di Kabupaten Wonosobo ini kemudian sudah dapat barokahnya Quran itu sejak adanya pondok Al-Asy'ariyah yang ada di Kalibeber. Ya. Yang menarik kemudian dengan adanya pondok pesantren itu saya yakin masyarakat kemudian punya yang namanya kecintaan kepada Al-Qur'an. Makin cinta karena makin dekat makin tahu. Nah, saat kemudian masyarakat selalu dibawa interaksi dengan Al-Qur'an, disitulah yang namanya cinta itu tumbuh. Dari cinta inilah baru nanti kemudian muncul yang namanya juhud. Juhud itu namanya usaha, upaya. Karena sudah cinta, Quran ini barokahnya luar biasa. Anak-anak baca Quran jadi pinter, orang tua baca Quran jadi lancar rezekinya. Para pedagang yang punya interaksi rutin dengan Al-Quran, kok rasanya hidupnya penuh barokah. Barokahnya itu tidak bisa dinilai, pemasukannya berapapun rasanya itu cukup bahkan berlebih. Dari situ kemudian muncul upaya, ayo kita buka TPA anak-anak ngapal Quran.
Yuk kita buka pondok pesantren di kampung ini, di kecamatan ini, yuk sama-sama ngapal Quran. Dan ini saya lihat gerakan yang sangat bagus. Ternyata Wonosobo itu secara umum se-Indonesia untuk gerakan Qurannya saya rasa sudah lebih dahulu daripada kota-kota lain di luar Wonosobo yang baru mulai tahun 2000-an. Artinya sebelum 2000 pondok pesantren Al-Asyariah di Kalibeber sudah ada. Masyarakatnya sudah pada cinta Quran. Maka dari itu saya yakin walaupun kemudian sampai hari ini pondok pesantren Tahfidzul Quran belum merata di semua kecamatan Wonosobo, tapi saya yakin cintanya masyarakat Wonosobo dengan Al-Quran itu sudah semakin ngakar. Buktinya kemudian marak kajian-kajian dimanapun, anak-anak kemudian diarahkan untuk ke TPA, madrasah diniyah atau rumah-rumah Quran dengan berbagai latar belakang organisasi, lembaga maupun pendidikan. Apapun bentuknya, warnanya apapun, intinya kalau sama Quran mesti barokahnya. Nah, dari sini kemudian saya mau nyampaikan bahwa ternyata salah satu kunci umat Muhammad SAW kemudian bisa bertahan di tengah badai fitnah akhir zaman ini adalah mukjizat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan lewat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Maka ayo lewat mukjizat ini sama-sama kita mau lihat seberapa barokahnya Al-Quran itu kalau seandainya kita benar-benar niat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi itu bagaimana Ustadz? Interaksi itu maknanya mereka yang sudah bisa baca, ayo ditingkatkan bacanya. Terus dibaca setiap hari. Yang belum bisa baca, ayo sama-sama belajar. Mulai dari Iqra atau yang mau pakai Qiraati, yang mau pakai metode apapun. Yang penting ayo sama-sama belajar membaca Al-Quran. Yang sudah sibuk sekali dengan tugas dinasnya, pekerjaannya, tidak bisa belajar ngaji Al-Quran. Pengajian-pengajian yang sifatnya tema besarnya Al-Quran, ayo diramaikan. Kalau tidak bisa hadir, monggo online. Sekarang banyak ya, 1, 2, 3 komplit. Mau online yang lewat mana banyak. Kajian-kajian Al-Quran dirutinkan. Dirutinkan itu artinya saya punya jadwal seminggu sekali, sebulan sekali harus interaksi dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa kemudian ikut offline online, monggo yang punya harta titipkan hartanya untuk proyek Al-Quran, wakaf Al-Quran, kemudian program kaderisasi guru Al-Quran, program menyalurkan beras untuk penghafal Al-Quran. Ada Mas Eko, monggo kontaknya tanya sendiri. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, ayo sama-sama kita urun, ayo sama-sama kita berjuang sebagai bentuk kita ini bagian dari umat Muhammad SAW. Karena kita tahu mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran ya? Kenapa enggak terus seperti Nabi Musa yang bisa belah lautan jadi 2? Kenapa enggak seperti Nabi Isa alaihimussalam saat orang sakit disembuhkan, yang mati atas izin Allah bisa dihidupkan? Kenapa? Karena memang karakternya beda. Karakter umat Muhammad SAW itu ternyata senang ngaji, senang literasi, senang baca. Apalagi sekarang yang sudah nginjak perguruan tinggi, yang suka dengan literatur Islami, maka Al-Quran itu jadi referensi utama. Sebelum jenengan meneliti karya ilmiahnya manusia, coba sama-sama ayo kita teliti bagaimana karyanya yang menciptakan otak manusia. Di situ kita akan tahu bahwa ternyata selain itu memang benar-benar mukjizat. Setelah kita punya interaksi rutin dengan Al-Quran, hidup itu akan terasa barokahnya. Hidup akan terasa lebih produktif. Hidup akan terasa kemudian lebih bisa dinikmati. Disinilah kemudian kita
selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ngangkat tema yang mungkin sudah pernah diangkat sebelumnya tentang bulan Dzulhijjah. Sudah belum nggih? Belum ya? Wah, kalau belum berarti kita wajib menyinggungnya. Yang dimana kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyri. Demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa sampai Allah bersumpah dengan makhluknya yang 10 hari bulan Dzulhijjah? Kata para ulama, tidak mungkin Allah bersumpah kecuali pasti ada keajaiban, ada keagungan di dalam makhluk yang Allah sumpah dengan makhluk tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadisnya yang sahih, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih utama yang dikerjakan selain amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Orang-orang yang mengerjakan sholat fardu, maghribnya kita hari ini, maghrib masbuk. Saya tadi masbuk. Itu ternyata lebih baik daripada maghrib kita di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Sholat sunnahnya jenengan tadi habis maghrib 2 rakaat lebih utama daripada sholat sunnah di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini jangan sampai kelewat barokahnya 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Yang nanti puncak ritual ibadahnya ada di tanah suci Mekah, mereka yang berangkat ibadah haji. Ngoten nggih? Moga-moga Allah berikan kita semua untuk berangkat haji. Allahumma amin. Maka 10 hari ini sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beramal soleh. Siapapun yang 10 hari bulan Dzulhijjah ini di hatinya tidak terbetik rasa untuk lebih semangat amal soleh, kita khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala itu sengaja buat kita agar lalai. Karena tidak mungkin kita lalai kecuali memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah momen terbaik. Kata para ulama, afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari dalam 1 tahun ya 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian Allah palingkan dari amal soleh, diajak sodakoh biasa saja, nggak ada greget, nggak ada kepenginnya. Diajak sholat jamaah biasa saja. Diajak pengajian, nggak ada rasa untuk semangat karena 10 hari bulan Dzulhijjah. Nggak ada rasa iman yang kemudian gerakkan, ayo berangkat, kalau bisa lari sekalian. Kita khawatir kalau rasa ini nggak ada, jangan-jangan kita ini sudah terlalu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan setan itu dari kata syatona yang artinya ba'uda, artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Jadi mereka yang tidak punya greget di 10 hari terakhir ini, kita khawatir, jangan-jangan kita ini setan lagi. Maksudnya apa? Jangan-jangan kita ini terlalu jauh dari rahmat Allah. Kok bisa 10 hari bulan Dzulhijjah, hari paling baik dalam setahun, tidak pernah terpikir, gimana ya 10 hari ini tak sisihkan 100.000 sehari, 10.000 di jadwal amal soleh itu. Gimana saya bisa nanti sebelum tidur sholat witir, sholat malam 2 rakaat di jadwal 10 hari ini khusus. Jangan sampai goib, jangan sampai absen. Yang suka ngaji, yuk di jadwal 10 hari ini pengajian di mana saja, hadiri semuanya, diniatkan itu sebagai ibadah kita. Itu luar biasa. Jadi ibadah itu memang ada yang sifatnya harus dijadwal. Dasarnya orangnya itu agak malas. Nek suruh ibadah itu kalau ndak kemudian didorong nggak berangkat. Itu wajib dijadwal. Bahkan babnya kalaupun harta. Yang seneng sodako, dari dulu seneng sodako, ayo 10 hari ini jenengan jadwalkan sodakohnya rutin, tidak harus banyak.
jadwalkan 10 hari, setiap hari harus ada. Yang senang bagi-bagi makanan. Di sini ada program apa biasanya? Sedekah air. Biasanya hari Jumat saja, yuk 10 hari ini bagi makanan tiap hari. Karena beda, 10 hari ini spesial. Sebagaimana kita biasanya bagi-bagi hari Jumat karena spesial, hari ini yang spesial 10 hari. GIB biasanya jadwal pembagian berasnya sekian periodiknya. Monggo dijadwalkan 10 hari ini rutin. Sekarung hari ini, sekarung hari itu, biar kena amal solehnya. Jadi luar biasa sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat Allah Subhanahu wa taala menentukan hari-hari tertentu yang dimana amal solehnya bisa kita panen raya. Panennya luar biasa banyak, luar biasa besar. Maka siapapun yang punya amal soleh, apapun bentuknya, baik itu harta, baik itu ilmu, yang santri-santri, ngajinya kita, belajarnya kalian setiap hari itu ibadah. Maka 10 hari ini harus lebih semangat untuk ngaji. Ini ibadahnya versi santrinya. Kalau ibadah masyarakat, bapak ibu di rumah, apapun yang sifatnya ridho Allah Subhanahu wa taala ada di dalamnya. Yang bapak nafkahin keluarga, ibadah. Yang ibu jaga rumah, ibadah. Yang anak-anak bakti sama bapak ibunya, buatkan teh, buatkan wedang, itu juga ibadah. Anak-anak diajarkan, nak 10 hari ini spesial loh. Kamu kalau bisa jadwalin, hari ini buatin susu buat ibumu, besok buatin teh buat bapakmu, besok buatin kopi buat Pak D yang datang. Diajarin merencanakan bagaimana 10 harinya yang spesial ini selalu diisi dengan ibadah. Itu berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Yo biasa sajalah, wong kemarin juga saya yang ngaji, hari ini ngaji. Beda. Orang yang menganggap ini spesial berbeda dengan orang yang menganggap hari-hari ini adalah hari biasa. Wong Allah Subhanahu wa taala saja melihat 10 hari ini spesial. Bagaimana hamba-hambanya yang kemudian diajarkan untuk cinta Allah dan cinta Rasul juga harus ikut menganggap 10 hari ini spesial. Kalau bisa sekolah-sekolah jangan libur dulu. Sudah libur nggih? Sudah terlanjur ya enggak apa-apa. Ya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah buat program. Buat anak-anaknya 10 hari gimana biar ada amal soleh yang rutin terjadwal. Anak-anak nanti tanya, loh kenapa toh Pak, Bu, harus begini kenapa toh? Loh 10 hari ini penentuan. Setelah 10 hari kamu enggak gini enggak apa-apa wis. Tapi 10 hari ini spesial. Jangan sampai kelewatan. Ngonten. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala ngajarkan kepada kita menyikapi momen-momen setiap bulan. Kalau kemarin pas Ramadan ada 10 hari etikaf, 10 hari terakhir. Di bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama. Besok pas Muharram, awal tahun baru juga ada 10 hari pertama yang ada puasa Asyura-nya. Nah, itu dulu kegiatan para salafus soleh dulu, niteni zaman kapan, waktu kapan yang kalau amal soleh 1 kali pahalanya bisa berlipat-lipat-lipat. Wah, itu orang pinter. Jangan terus amal solehnya mut-mutan. Pas mut-mutannya ngamal solehnya cuma dihitung 1. Nah, orang pinter saat memanfaatkan semua momen agar bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini karena kemudian tema kita bulan Dzulhijjah, saya mau menyampaikan bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan fadilah bulan Dzulhijjah itu adalah kalimatnya ahabbu. Apa makna ahabbu? Maknanya adalah hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Pertanyaan saya kemudian saat kita baca-baca Quran, di mana kemudian lafaz cinta itu Allah abadikan dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi malam ini saya bawa kitab tafsir, jenengan lihat Qur'annya, nggih. Karena saya sudah sering nyampaikan bahwa saya akan usahakan setiap kali ngaji kita harus ada interaksinya sama Qur'an. Jenengan buka kalau yang punya Qur'an bawa, yang di HP-nya bisa dibuka aplikasi Android-nya. Surat Ali Imran
ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika kalian cinta, maka buktikan cintamu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan Allah cintai, Allah ampuni dosa. Maka dari ayat ini Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini itu seperti tantangan atau kemudian pembuktian kepada siapapun yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar meng-cross check apakah benar cintanya itu cinta sejati atau cinta buta. Apa buktinya? Dibuktikan dengan saat dia berusaha selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang cinta Allah tapi tidak pernah ikut sunnah Muhammadiyah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan organisasi Muhammadiyah, maka dia adalah pendusta. Cintanya cinta dusta. Bukan cinta sejati. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata saat kita benar cinta kepada Allah, kita butuh namanya ngikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali lewat yang namanya belajar. Belajar di sekolah, belajar di rumah sama bapak ibu, belajar di pondok pesantren, belajar di rumah Quran, belajar di masjid, majelis taklim, belajar dimanapun, yang offline hadir, yang online lewat handphonenya, belajar agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sebenarnya bukti cinta sejati kita, bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita dengar hadis Dzulhijjah bahwa Allah sangat mencintai hamba-hambanya saat beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini, kita sebagai hambanya juga dituntut untuk membuktikan cinta kita dengan beramal soleh sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan terus belajar. Program belajar ini mau saya ajak semua jamaah yang hadir kemudian memikirkan bagaimana kita ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kabupaten kita Wonosobo dengan masing-masing kecamatan, bahkan masing-masing desanya itu sudah punya lembaga pendidikan Al-Quran. Masing-masing desa, masing-masing kecamatan, merata seluruh kabupaten semuanya punya lembaga pendidikan Al-Quran. Ini proyek besar. Mungkin dari 1000 orang yang saya ajak yang menjawab mungkin hanya 1. Maka saya akan terus ngulang-ngulang ajakan ini mungkin sampai 5-10 tahun ke depan. Kita mau lihat mana benar-benar masyarakat yang benar-benar cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mulai dari mana Ustadz? Kita ini bukan guru, kita nggak punya gedung sekolah. Caranya mulai dari masjid. Monggo, yang punya program di masjid, yang diamanahi untuk program kemakmuran masjid, Dewan Takmir, mulai didiskusikan bagaimana saat kita berusaha bantu masyarakat di bidang sosial ekonomi, kita juga harus punya solusi utama dalam hal pendidikan. Seringkali masalah yang timbul di masyarakat, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sosial, berawal dari kurangnya edukasi wawasan yang dimiliki para masyarakat sekitar masjid.
Jangan sampai kita sibuk membenahi penyakit ekonomi sosial tapi lupa menyiapkan wadah pendidikan edukasi di tengah masyarakat. Wah, ini jenengan akan susah payah, gali lubang tutup lubang. Satu keluarga selesai masalah ekonominya, sebulan kemudian yang punya masalah ekonomi 10. Jenengan satu orang hari ini sudah sampai ninggalkan anak istri, besok 10 keluarga sampai nginep di luar rumah karena susah payah menyelesaikan masalah umat. Makanya solusi utama saat Nabi Muhammad SAW berada di tengah kafir Quraisy yang para ulama nyebut itu sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Apakah Nabi Muhammad SAW mulai dengan mendirikan Baitul Mal, dengan lembaga ekonomi, usaha produktif? Enggak. Dimulai dengan ngaji. Ayo bareng-bareng Iqra. Makanya amal jariyahnya Kiai As'ad Humam yang sampai hari ini buat Iqra itu luar biasa besarnya. Padahal bukan ngarang kitab tafsir, bukan ngarang kitab ilmiah yang hebat atau yang besar seperti apa, cuman buat cara belajar ngaji. Tapi saya yakin hampir mayoritas yang hadir di masjid ini kalau nggak baca Iqra mesti nggak bisa baca Al-Quran. Banyak yang dengan wasilah Iqra bisa baca Al-Quran. Makanya luar biasa kalau interaksi dengan Qur'annya itu totalitas, mesti Allah berikan barokah dalam kehidupannya, baik masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Makanya gerakan mungkin nanti di tengah masyarakat sudahlah, biar gampang kita kasih gerakan Iqra. Apa itu gerakan Iqra, Ustaz? Yo ngaji. Mau ngaji di rumah, mau ngaji di pengajian masjid, mau ngaji di sekolahan, madin, silahkan. Jenengan tokoh masyarakat kumpul diskusi bagaimana kemudian kita punya lembaga pendidikan, wadah masyarakat nggak bingung kalau mau baca Al-Quran, belajar baca tulis Al-Quran. Program wakaf Al-Quran bagus. Bagaimana kita tahu bahwa ternyata total masyarakat di Indonesia belum semuanya punya satu mushaf. Tapi yang tidak kalah penting, bagaimana mushaf itu bisa dibaca dengan cara kita kasih fasilitasi masyarakat belajar ngaji. Wah, kalau gerakannya kemudian setiap masjid punya wadah itu, siapapun masyarakat yang mau belajar, saya pengen ngaji, tapi kemana ya? Dan masjid dari Dewan Takmir nyampaikan, masyarakat yang mau belajar silakan datang ke masjid setiap habis sholat jamaah, habis subuh nanti ada halakohnya, yang mau setoran, yang mau belajar, dari yang nggak bisa sampai yang sudah fasih mau ngapal ada di masjid. Itu programnya luar biasa barokah. Itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikutin sunnah Nabi SAW yang gerakan dakwahnya diawali dengan gerakan Iqra. Sama-sama ngaji, baca, tulis Al-Quran. Sama-sama belajar bagaimana kita bisa baca Al-Quran sampai fasih. Kita nggak bicara ngafal. Tadi pagi saya dapat amanah ngisi di Al-Huda, habis kajian kemudian ada warga yang tanya, Ustadz saya ini punya anak liburan, apakah pondok buka program untuk ngaji masa liburan? Saya jawab ya pondok nggak ada, wong pondok liburan saja juga nggak ada. Kalau mau ngaji, monggo datang ke pondok, nanti kita sediakan guru Qur'annya. Datang saja ke pondok, cari waktu yang pas seperti apa, nanti janjian sama gurunya bisanya ngajinya kapan. Yang mau saya ceritakan adalah masyarakat saat kemudian kita ngajak, ayo sama-sama kita cinta Allah dan cinta Rasul, belajar baca tulis Qur'an. Masalah berikutnya ternyata masyarakat bingung, mau ngaji di mana Ustadz? Saya kalau daftar pondok pesantren, daftar ulangnya 10 juta. Bulanannya harus bayar 2 juta. Penghasilan saya 500.000, anak 10. Ya gimana mau ngaji kalau kemudian lembaga pendidikannya punya syarat dan ketentuan tertentu. Belum lagi Ustadz saya tinggalnya di desa, pelosok. Kalau harus ke Gandok Kali Kajar, walah
belum nanti macet di Kertek, belum nanti kehujanan di PKU. Makanya Wonosobo yang sebesar ini, idealnya kita harus punya lembaga pendidikan di setiap masjid. Mulai dari mana? Mulai dari sama-sama kita angen-angen komitmen, ya Allah selama saya hidup, program Al-Quran akan saya upayakan. Mulai dari keluarga, Bu, Umi, ayo ngaji sama-sama. Anak diajak, Dek, Kakak, ayo sama-sama kita belajar. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Hari ini mungkin jenengan nggak lihat bagaimana pondok pesantren nanti tumbuh menjamur di seluruh Kabupaten Wonosobo. Tapi kalau hari ini jenengan tidak milih untuk ikut andil komitmen Bismillah Wonosobo jadi kabupaten cinta Quran, maka besok 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi orang-orang semua sudah punya pondok pesantren di setiap kampung. Jenengan baru tahu, kok saya ketinggalan zaman ya. Zaman orang sudah lomba-lomba mau infak sedekah, zaman-zaman orang sudah lomba mau ikutan ngaji belajar baca tulis Al-Quran. Semua sekarang sudah pandai baca Quran, sudah fasih. Oh ternyata kita Iqra belum selesai. Maka hari ini ayo sama-sama diniatkan. Kalau memang rezekinya belum sampai ke kita, rezekinya belum sampai kemudian Allah berikan kita bisa hafal 30 juz, harapannya anak turunan kita 1 orang saja dari anak 5, dari anak 7, dari anak 10, dari cucu 20, cucu 30, kalau bisa ada 1 yang hafal Al-Quran. Hafal Quran itu gak butuh otak pinter kok. Hafal Quran itu butuhnya apa? Butuhnya guru. Ada guru ngajinya ya udah setoran setiap hari. Ada yang 1 tahun khatam, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, beda-beda sesuai kemampuan. Yang penting ada gurunya. Maka problem itu saat kemudian kita mondokkan anak di luar kota, batas sekolahnya hanya 6 tahun, anak kita 6 tahun gak mampu. 6 tahun hanya dapat 3 juz. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban, yuk nak pulang, tak temenin sudah, ayo ngapal sama-sama. Ke masjid nanti mahfazah, nanti Mas Dio nyiapin guru Qur'annya, tiap bakdo subuh, bakdo maghrib bisa setoran Al-Qur'an. Nah ini gerakan yang sebenarnya nyata. Dari Al-Qur'an ini jenengan akan tahu bahwa barokah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu akan benar-benar bisa kita nikmati. Hari ini di Wonosobo itu saya yakin berapa banyak mata air di Wonosobo. Luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, tapi kenapa orang Wonosobo kalau mau minum air mineral dalam kemasan kok beli? Ini teman-teman sedekah air ada nggih? Biar dengar, biar dapat inspirasi. Wonosobo itu mata airnya luar biasa banyak. Bukan cuma 1. Baik yang air seger maupun air belerang. Gak diminum ya air belerang. Tapi coba teman-teman yang punya fokus ke gerakan sosial sedekah air, mikirkan bagaimana orang Wonosobo yang punya mata air besok nek mau minum air mineral dalam kemasan ini gratis. Wong yang punya mata air dikasih Allah Subhanahu wa taala kok mau minum harus bayar. Ini bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Alhamdulillah. Jadi kita sebelum bicara perbaikan ekonomi di tengah masyarakat, baiknya itu memang kita ngobrolin dulu bagaimana masyarakat itu cinta Allah, cinta Rasulnya apa enggak. Pada bisa baca Quran atau enggak. Ngaku cinta Allah, cinta Rasul, masih muda, otaknya masih fresh. Bahkan kalau belajar matematika, fisika, kimia nilainya bagus, kok baca Quran kok enggak fasih. Lah ini cinta Allah, cinta Rasulnya di mana? Nabi SAW pertama kali turun yang diajarin itu Iqra, bukan buku matematika. Ngapunten nggih, ini saya bukan mencela matematika. Saya matematika ya bisa lah. Saya bisa lah matematika. Ya pinter. Tapi kemudian kita harus tahu yang namanya prioritas. Kita muslim. Sebelum profesi kita apapun, kita ini harus cinta Allah, cinta Rasul. Benar-benar kita buktikan cinta itu dengan belajar membaca tulis Al-Quran.
Setelah program Iqra, gerakan baca Al-Quran ini merata di tengah masyarakat, jangankan babnya apa ini, air mineral, jangankan cuman minum air putih, besok saat masyarakat sudah cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Al-Qur'an, saya yakin setiap Jumat masjid nyembelih satu sapi. Enggak nunggu Idul Kurban baru makan kambing, sapi. Setiap Jumat makan-makan di masjid, masjid jami, masjid kampung, nyembelih 1 ekor sapi. Apa itu, Ustaz? Yaitu sedekah dari masyarakat, saking makmurnya, saking cinta Allah, cinta Rasulnya, saking kemudian cinta dengan Al-Quran, Allah berikan barokah. Tiap hari makan daging. Ya Allah, makan daging itu bukan standar orang kaya, tapi apa? Cukup tiap hari atau tiap Jumat kita bisa makan daging, semua orang itu bisa tersenyum dengan lebar. Dan itu dulu pernah terjadi di zaman kerajaan Mataram Islam. Raja-raja dulu hampir tiap Jumat nyembelih sapi buat makan seluruh rakyatnya. Ya itu kan cuma ratusan tahun yang lalu. Hari ini kok kita buat makan kambing saja harus nunggu 1 tahun. Karena memang kondisi kita itu sangat jauh dari yang namanya cinta Al-Quran. Monggo masing-masing pulang ke RT RW-nya. Dari 50 kakak, 100 kakak, yang bisa baca Quran berapa? Yang hafal Quran 1 juz, 2 juz berapa? Yang bisa baca tafsir berapa? Itu cukup jadi barometer kita ini sebenarnya cintanya sejati atau hanya cinta pura-pura. Kenapa ini saya jadikan barometer? Wong namanya Quran itu adalah perintah kita untuk banyak membaca. Nggak butuh otak pinter buat baca Quran itu. Nggak butuh kemudian harta banyak untuk punya 1 mushaf Quran. Nggak butuh waktu yang berjam-jam untuk bisa kita baca Quran 1 ayat 1 halaman. Kalau nggak butuh banyak usaha, nggak butuh banyak harta, kenapa kita nggak punya wirid Quran? Di situ kemudian letak di mana umat Islam, masyarakat muslim kita mengalami kemunduran yang nyata. Cara malaikatnya itu ya kemudian kalau mau ngasih rezeki ya gimana? Wong ini megang Qurannya aja 1 tahun 1 kali kalau pas mau acara nuzulul Quran. Wong itu kalau panitia yang tugas baca Quran. Wah, ikut pengajian ya sudahlah, denger saja. Jangan sampai. Karena nanti setelah program Al-Quran, kita punya program bahasa Arab, hadis dan lain sebagainya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya di kajian yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, berikan kita taufik hidayat untuk bisa terus khidmat kepada Al-Quran. Kita khidmat kepada agama Islam, kita khidmat kepada umat Islam seluruhnya. Bagaimana mengawali gerakan itu? Kita awali dengan sama-sama ayo belajar Al-Quran. Di sini siapapun yang Bapak pejabat, Pak RT, Pak RW, ketua organisasi, masyarakat jelata biasa, warga biasa, sama-sama. Tidak ada bedanya, semuanya hamba Allah belajar Al-Quran. Yang kaya, yang miskin, yang punya mobil, yang punya motor, yang tidak punya apa-apa, yuk ayo baca Quran. Hidup di dunia yang sementara ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk khidmat kepada Al-Quran. Ini bahasa gampang saya, agar kemudian benar-benar kita mudah menerjemahkan bahwa ya Allah, kami ini benar-benar cinta kepada agamamu, cinta kepada nabimu, cinta kepada ajaran syariatmu dengan cara terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak harus bacanya kemudian kayak santri-santri yang ngimami tadi yang bacaannya bagus, Masya Allah. Tapi cukup setiap hari kita punya waktu habis subuh. Kalau tidak bisa habis subuh, habis maghrib, yang kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Sudah azan gini. Nanti monggo habis isya kalau yang mau diskusi, tanya jawab, kita persilahkan. Apa yang saya sampaikan di kajian ini murni itu pendapat saya pribadi. Kalau memang ada salah kurangnya itu datang dari
saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga dapat inspirasi, dapat hikmah yang sama-sama niatnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.